Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang dasar algoritma dan pemrograman, di mana pada materi ini kita akan berkenalan dulu ya dengan software namanya CodeBlock ya. Jadi software ini free, khusus bisa kita gunakan untuk menggunakan bahasa C. Oke. Nah, sebelumnya apa yang harus kita persiapkan? Ya, adik-adik bisa mempersiapkan materi, bisa di-download ya di website codeblock.org. Nah, di sini atau kalau menggunakan Windows, adik-adik juga bisa menggunakan akses ini. Cari yang pakai Mingway ya untuk setupnya. Nah, kemudian tutorial caranya ya sebenarnya simple saja ya. Kita tinggal next, dan next, atau bisa ditonton di YouTube ini. Oke. Nah, nanti setelah selesai instalasi, kita akan bisa menggunakan aplikasinya. Nah, di mana aplikasinya? Nah, seperti ini ya aplikasinya. Ini adalah contoh aplikasi dari CodeBlock ya. Di sini ada halaman tempat penulisan, di sini ada project. Nah, masalahnya di sini satu project hanya bisa satu file. Nah, gimana cara kita menggunakan aplikasi ini? Ya, untuk buat file baru, kita buat file new, kemudian kita pilih saja empty file. Ya. Nah, di sini kita bisa save setelah ada untitled. Kita beri namanya, misalnya kita file save as, kemudian kita buat folder misalnya di D ya, buat di sini buat folder baru misalnya Pro 2020 ya. Ini hanya pembuatan nama folder. Nah, file-file semua untuk kuliah ini simpan saja di dalam folder. Oke, kita beri nama misalnya hello. Ada ketentuan nggak dalam pembuatan nama di bahasa C? Nggak ada ya. Kita tinggal hello, nanti akan ada source-nya .c ya. Kita save. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk scroll bisa memperbesar tulisan, kita gunakan keyboard control. Kemudian kita scroll tengah dari mouse. Nah, dalam bahasa C kita untuk mencetak suatu tulisan, kita bisa pertama dia harus punya program main. Ini adalah program utama. Cara penulisannya, setiap buka kurung kita harus punya tutup kurung. Main ini adalah program utama. Jadi setiap membuat program kita harus mempunyai main program. Nah, bahasa C karena dia sudah bahasa tingkat tinggi, dia bisa menggunakan untuk mencetak tulisan menggunakan printf. Misalnya, hello, saya berhasil. Ya, ini kita titik koma. Setiap akhir tulisan kita gunakan titik koma. Kemudian ini bisa kita run untuk hasilnya. Di printf ini adalah untuk mencetak tulisan yang kita inputkan di sini. Harusnya tulisannya ketika kita set run, maka dia akan bereksekusi. Nah, akan keluar hasilnya hello, saya berhasil ya. Menggunakan CodeBlock dia keluar. Oke, kalau sudah kita tekan keyboard, terserah saja. Kemudian kalau kita mau nambah, jadi programnya berurut ya. Dia akan baca mulai dari main, kemudian baris berikutnya. Kalau ibu mau menambahkan di bawah, misalnya menampilkan nama hello printf ya. Kemudian jangan lupa tanda kutip. Setiap apapun yang dicetak harus diapit kutip dua. Misalnya, nama saya Wenda. Nah, jangan lupa titik koma. Setelah itu kita run lagi. Ini belum kita
build and run. Kalau ada perubahan kita build lagi ya. Nah, akan keluar hello, nah, saya berhasil, tapi dia nyambung, nama saya Wenda. Kita maunya dia itu hello, nama saya, gitu ya. Di bawah ini sesuai dari sini kita punyai baris baru. Kalau baris baru kita tambahin /n. Kita save, kita build and run, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Jadi setiap baris akan diikuti dengan enter ya, kalau kita gunakan /n. Oke. Nah, cukup mudah ya. Kalau mau buat file baru lagi gimana? Bu, mau buat file yang baru, bisa nggak? Kita tinggal tambah file, kita pilih new, pilih saja empty class. Soalnya ini ibu file save as, namanya misalnya program 2 gitu ya. Kemudian kita save. Nah, kembali kita harus buat main lagi. Nih, kalau kekecilan kita gunakan scroll, tanda tekan kontrol, kemudian scroll tengah mouse kita naikkan. Misalnya ibu mau cetak biodata, berarti harus print F lagi, tak kurung, titik koma. Oke, di dalamnya ini kita kasih kutip. Misalnya ibu buat nama Wenda Novayani, kemudian di bawahnya ibu mau buat print F. Boleh nggak tulisan print ini huruf kapital? Enggak ya, di huruf kecil. Misalnya nama NIP misalnya ya, misalnya 978504. Nah, kalau baris baru gimana tadi? Boleh juga di ujung dari halaman atas, baris atas kita kasih /n. Ya, jangan lupa ini titik koma. Nambah lagi misalnya printf ya. Apa lagi ya? Alamat. Misalnya Rumbai. Ya, titik koma. Nah, boleh nggak Bu? Saya kasih di sini /n. Boleh ya. Kalau sudah kita run, ya, dia akan keluar. Kenapa bisa ini enter? Karena di atas ini setelah kita buat /n, dan dia akan baris baru. Kemudian di sini kita kasih /n. Berarti alamat Rumbai ini dia punya baris baru. Jadi ya, kira-kira adik-adik. Gimana supaya rapi tab-tabnya? Kita bisa gunakan itu biasanya /t. Nah, gini ya. Kita gunakan /t. Kemudian di sini kita gunakan /t. Coba kita run. Nah, terlihat ya perbedaan /t-nya. Dia akan membuat tabulasi rapi. Jadi /t itu membuat tulisannya rapi, walaupun di sini kita nggak sama kan ya. Jadi bisa dibuat /t. Bu, saya mau cetak yang lain, mau dibagus-baguskan, boleh. Kita bisa berkreasi, misalnya printf, kita buat kayak tabel. Kita kasih misal seperti ini ya. Oke. Kemudian di bawahnya ini kita titik koma. Jangan lupa ini kita kasih /n ya tentunya, biar dia baris baru. Kemudian ini kita copy ya, kita copy, bisa ya di copy paste, Ctrl V ya, kita buat /n. Oke. Nah, di sini bisa kita rapikan, misalnya di sini ada garis, boleh. Nanti kita kasih garis seperti ini biar rapi ya, biar seperti ada tabel ya. Nah, kemudian setelah di sini ada mungkin titik 2 ini kita beri juga ya. Ini hanya menambahkan karakter biar seperti tabel, tidak ada
kata kunci khusus ya. Ini kita buat seperti ini. Oke, coba kita run ya, apa hasilnya? Nah, tampilannya seperti ini ya. Ada tampilan gimana supaya rapi. Alamat ada, ini juga kita /t. Gimana caranya? Kalau kita buat, berarti kita tambahkan. Gimana kita tambahkan? Ini ya, pakai /t ujungnya. Misalnya /t ada garis. Ya. Dengan /t ada garis. Oke, yang ini kita /t udah garis juga. Taran. Nah, ini ya, lebih kurang ya. Lebih kurang seperti itu untuk penggunaan /t printf ya, yang kita pelajari. Printf untuk mencetak, /n untuk baris baru, /t untuk tabulasi. Jadi program itu membaca mulai dari atas. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di folder, kita lihat tadi simpan di pengajaran Alpro. Nah, program ini .o dan .aplikasi ini akan tercipta ketika kita sudah melakukan running ya. Jadi kalau awal buat harusnya ini enggak ada. Ini tanpa program code block kita sudah bisa buka. Kita buka aja dua kali, harusnya dia keluar. Ya. Mana nih ya? Oke. Run sama. Nggak terbaca di sini, harusnya ada keluar. Oke, contohnya ibu mau buat program 3. File new empty class. Kita save program 3 ya. Nah, ini baru tercipta file.c kalau kita di search nih. Program 3 nggak ada aplikasi dan nggak ada .o karena dia belum kita eksekusi. Nah, fungsi mengeksekusi program itu istilahnya dari baris-baris program ini kita rubah dia ke dalam bahasa komputer yang dia hanya mengenal angka 0101. Kalau kita buka .o ini, kita coba open with, kita coba menggunakan Notepad coba ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ada kode-kode dalam programnya. Oke, kita buat program. Apa yang mau kita buat program? Kembali kita akan buat main. Bisa nggak huruf kapital? Main. Terus kita buka. Nah, kita print F. Ya. Tes huruf kapital. Kalau di dalam tulisan printf nggak masalah ada huruf kapital. Ini hanya tulisan yang akan dicetak. Kita coba save, kita run. Apa yang terjadi? Ada error di bawah. Dia tidak membaca huruf ini. Ini adalah header atau kata kunci yang sudah disediakan oleh bahasa library. Isinya ya harus huruf kecil. Dan kita run. Nah, keluar tes huruf kapital. Itu ya, adik-adik ya. Kalau kita lihat di foldernya sekarang sudah ada .aplikasi. Oke. Nah, kalau kita lihat modul ya, misalnya ini ada modul buat, ini cara penggunaannya. Ini yang sudah kita buat tadi. Apa fungsi printf? Printf adalah untuk mencetak ya. Kemudian nah ada /n. Tadi guna /n adalah untuk baris baru ya. Kemudian ada namanya /t. Nah, pakai tabel tadi adik-adik bisa menggunakan seperti ini, nama /t, nomor, alamat ya. Ini supaya lebih rapi. Apa fungsi /t? Untuk membuat tabulasi.
ya. Bagaimana caranya biar rapi ya penggunaannya? Biasanya kita menggunakan /t. Nah, printf kan dalam bahasa Inggrisnya itu mencetak. Kalau dalam bahasa C dia juga akan mencetak. Oke ya, adik-adik. Programnya sederhana ya. Sebelum kita masuk ke yang berikutnya, nanti kita akan belajar tambah-tambah dan segala macam variabel. Oke. Jadi kalau kita review apa kegunaan dari /t, kalau /b apa? Apa yang terjadi kalau kita menggunakan /b? Coba kita lakukan di sini. Kita gunakan printf. Kemudian, nah tulisan printf harus huruf kecil juga ya. Ini tadi saya kapital. Nama /b. Misalnya Wenda Nurkayani. Oke. Ini kita gunakan biar baris baru dia gunakan /n. Hurufnya huruf kecil juga ya. Proses B apa yang terjadi? Ini lagi ada yang dikerjakan, ini kita close, run. Apa yang terjadi? /b. Dia akan hapus satu karakter di belakangnya. Ini kan ada titik 2 ya yang terhapus. Contohnya, kalau ibu /b di sini, /b. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang terjadi? Ini nggak ada perubahan apa-apa. Wenda Nurkayani. Ya. Kalau di ujung nggak mempengaruhi. Kalau di tengah-tengah kita taruh, dia memberikan penghapusan kayak backspace ya. Nah ini cobanya di sini misalnya /b. Kita simpan, kita run. Nah ini hilang ya. Wenda A-nya hilang. Jadi B itu adalah untuk backspace di keyboard. Oke, Dedek bisa dipahami ya apa kegunaan dari /b. Nah, contohnya seperti yang ini tadi ya. Kita gunakan /b, kita run. Keluarnya adalah Wenda, nggak ada titik 2, kemudian A-nya hilang. Ini kegunaan dari /b, backspace yang Ibu sudah jelaskan tadi. Ya, ada pertanyaan atau yang lainnya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Hari ini paling tidak kita sudah mempelajari kegunaan printf ya. Kemudian /t, jadi setiap yang dicetak itu karakter harus ada di AP2. Kemudian dia titik koma di ujungnya. Kemudian /n untuk garis baru, /t untuk tab biar rapi, /b untuk backspace. Ya. Cukup sekian dulu mungkin pertemuan kita kali ini, akan kita sambung di lain waktu. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.